Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaki will bring you an English learning material. How are you today, students? I hope you are fine and you are ready to begin our lesson today. In this opportunity, we are going to learn and discuss about telling time. Oke students, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Senang sekali dapat bersama Anda semua dan pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang telling time, mengutarakan waktu atau memberitahukan waktu. Di mana berkaitan dengan waktu, ini berkaitan dengan time itu sendiri atau jam, kemudian berkaitan dengan date, tanggal, berkaitan dengan days, hari-hari, berkaitan dengan months, bulan dalam setahun, kemudian berkaitan dengan tahun atau year. Oke, jadi ada 5 hal yang berkaitan dengan waktu. Oke students, now let's begin to learn and discuss about it. Asking and telling time, menanyakan dan memberitahukan waktu. Berkaitan dengan waktu, maka ada pertanyaan yang erat kaitannya untuk menanyakan waktu. Ada what time is it atau what is the time. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan menanyakan waktu. Ya, what time is it? Kemudian contoh ini ada waktu 07.00. How to tell it? Bagaimana mengutarakannya? It is very simple. It is 7 o'clock. Ya, kalau ada waktu yang cuma 07.00, ini berarti pas, tidak kurang, tidak lebih, maka kita utarakan dengan 7 o'clock, jam 7 pas. Kemudian ada 7:10, ya, jam 7 lewat 10 menit. Jadi tinggal dilihat angkanya saja atau bilangan. Dan berkaitan dengan waktu ini berkaitan dengan number. Di video yang akan datang mungkin akan kita bahas secara khusus ya. Jam 7 lewat 10 menit. Or you can say it is 10 minutes past 7. Nah ini mengutarakan waktunya menit dulu kemudian baru jam. Tapi diikuti dengan pas yang artinya lewat atau lebih. So, when you say it is 10 minutes past 7, ini maknanya jam 7 lewat 10 menit. Yang mana yang harus digunakan? It's up to you. Yeah? Which one is nicest to say? Yang mana yang paling enak untuk digunakan, yang paling mudah untuk digunakan. Tapi ungkapan yang lain juga harus kita kuasai. Yang 7:10 itu yang paling simple ya. Oke, next masih berkenaan dengan asking and telling time. Ada what time is it? What is the time? Itu tetap pertanyaannya. Jam terus berubah, jam 7 lewat 15 menit. Oke, untuk mengutarakan waktu dalam bahasa Inggris, maka you can say it is 7:15. Oke, angka 7 dan angka 15. 7:15 dan ungkapan 15 dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar dengan istilah a quarter. A quarter yang artinya seperempat. So you can say also it is 7:15. It is 7:15. Oke. Kemudian it is 15 minutes past 7. It is 15 minutes past 7 yang artinya jam 7 lewat 15 menit atau bisa juga dengan it is a quarter past 7 jam 7 lewat 1/4. Oke. Next. Oke, 7:30. Nah, ini berada di tengah-tengah. Maka bisa kita utarakan yang pertama it is 7:30. It is 7:30 dan istilah 30 atau 30 menit ini sering dikatakan dengan a half. So you can say it is 7:30. Kemudian bisa juga menitnya dikedepankan dulu.
It is 30 minutes past 7. It is 30 minutes past 7. Atau bisa juga dengan it is a half past 7. Yang artinya sama seperti tadi, jam 7 lewat 30 menit. Nah, karena ini berada di tengah-tengah, jam 7 lewat 30 menit dan menuju ke jam 8 juga sama, 30 menit. So we can say, it is 30 minutes to 8. It is 30 minutes to 8. Yang artinya jam 8 kurang 30 menit. Nah, yang mana yang harus diucapkan? Silahkan tinggal dipilih saja. Okay, students, this is for asking and telling time about time itself, ya, mengenai waktu itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan selalu latihan dengan menanyakan waktu, because time is always with us. Karena waktu selalu bersama kita. Next, we are going to continue to asking and telling date. Menanyakan dan memberitahukan atau mengutarakan tanggal. What date is today? Atau what is the date today? Tanggal berapa hari ini? Oke, ungkapan tanggal. Bagaimana mengutarakannya? Kita lihat contoh, misalkan ada tanggal 1 bulan 05 tahun 1991. In English, there are two ways to say. Ada dua cara. Yang pertama dengan mengutarakan tanggal terlebih dahulu. It is the 1st of May 1991. Atau yang kedua, it is May the 1st 1991. Nah, kalau yang pertama mengutarakan tanggal dulu baru bulan. Yang kedua mengutarakan bulan dulu baru tanggal. Dan satu catatan, untuk mengutarakan tanggal, angka atau bilangan yang digunakan adalah menggunakan ordinal number, yaitu the first, bukan 1 of May, tetapi the 1st of May atau May the 1st. Untuk tahunnya 1991, atau bisa juga di-cut menjadi 2, 1991. Okay. It's up to you which one to say, ya. Next, ada tanggal 22 bulan 11 2011. Ini tanggal 22 bukan diutarakan dengan 22, tetapi 22nd. So you can say it is 22nd of November 2011. 22nd of November 2011, or it is November 22nd 2011. It is November 22nd 2011. Ya, artinya sama. Tanggal 22 November tahun 2011. Kemudian masih ada tentang tanggal, ya. What date is today? Nah, tertera tanggal 3 bulan 7 tahun 2001. Tanggal 3 bukan diutarakan dengan 3, tetapi dengan it is the 3rd of July 2001. It is the 3rd of July 2001, or it is July the 3rd 2001. Okay? Tanggal 3 bulan Juli tahun 2021. Tanggal dulu atau bulan dulu, it's up to you. You can choose. You can say which one is nicest, ya, yang mana yang paling enak untuk digunakan. Dan terakhir ada tanggal 31 bulan 10 tahun 2020. 31, oke, bagaimana mengutarakannya? It is 31st of October 2020. It is the 31st of October 2020, or it is October the 31st 2020. 31 Oktober tahun 2020. Okay, students, untuk asking and telling the date, ya, mudah-mudahan you understand it much and you can also practice and use the date every time or every day. Next, we are going to continue to asking and telling day.
menanyakan dan memberitahukan hari-hari ya. Ini materi yang sangat simpel dari dulu, mudah-mudahan hari-hari bisa dikuasai karena hari-hari tidak berubah. Pertanyaannya adalah what is today? What is the day today? Hari apa sekarang ya? Dari jumlah 7 hari yang ada dalam seminggu, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Oke, diawali dari hari Senin. Silahkan untuk mengutarakan hari, maka we can say, today is Monday. Contoh hari ini hari Senin. Today is Monday. Kemudian, what is tomorrow? Atau bisa juga what day is tomorrow. Boleh day-nya tidak dimasukkan seperti tadi ya. What is today, what is tomorrow, it's okay. What day is tomorrow? Hari apa besok? So you can say tomorrow is Tuesday. Besok hari Selasa, tinggal tambah 1 hari. What is after tomorrow? What is after tomorrow? Hari apa setelah besok? Atau what is after tomorrow? Ya, setelah besok itu hari apa? So you can say after tomorrow is Wednesday. Setelah besok adalah hari Rabu. Nah, diurutkan saja. Senin, Selasa, Rabu. Kalau hari ini memang hari Senin, berarti besoknya hari Selasa. Setelah besoknya hari Rabu atau lusa ya. Kemudian sometimes, kadang-kadang we also the day which is past. Kadang juga kita menanyakan hari yang sudah lalu. Nah, ada ungkapannya, what was yesterday? What was yesterday? Hari apa? Kemarin. Nah, ini berkaitan dengan kemarin, berarti berkaitan dengan past tense. Mungkin akan kita bahas di materi tenses di pertemuan yang akan datang. What was yesterday? Hari apa kemarin? Dan ini lihat kata was yang digunakan ya, tidak dengan is. Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. Kemarin adalah hari Minggu ya. Kalau hari ini sekarang Senin, maka kemarin adalah Sunday. What was before yesterday? Hari apa sebelum kemarin? Hari apa sebelum kemarin? Tentu mundur ke belakang. Sebelum kemarin yaitu before yesterday was Saturday. Sebelum kemarin adalah hari Sabtu. Okay, untuk asking and telling day, I hope you understand it much because it is not the new things for you. Okay, now let's go to discuss about asking and telling month. Menanyakan dan memberitahukan atau mengutarakan tentang bulan. Nama bulan tidak berubah, months of the year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Don't forget them. Okay, questionsnya, what month is now? Pertanyaannya, bulan apa sekarang? Atau what is the month now? Maka jawabannya, now is November. Now is November. Kalau hari ini kita berada di bulan November. Sekarang bulan November. Next question, what is the next month? What is the next month? Apa bulan yang akan datang? Atau bulan yang akan datang bulan apa? You say, next month is December. The next month is December. Next, what was the last month? What was the last month? Nah, sama seperti hari kalau dalam bulan, ada bulan sekarang, bulan yang akan datang, dan bulan yang lalu. What was the last month? Bulan apa? Bulan lalu. The last month was October. The last month was October. Kalau hari ini kita berada di bulan November. Okay? Kemudian untuk mengutarakan bulan, ini juga ada kadang kita menanyakan what is the first month of the year? What is? Nah, ini mengutarakan is karena bulan pertama, kedua sampai terakhir itu tidak berubah. What is the first month of the year? Apa bulan pertama dalam tahun? Maka the first month is January. The first month is January. Bulan pertama atau bulan ke-1 adalah bulan Januari.
What is the last month of the year? What is the last month of the year? Apa bulan terakhir dalam satu tahun? The last month is December. Nah, Anda bedakan kalau yang di atas the last month was, kalau di bawah the last month is. Ini beda arti. Kalau the last month was itu berarti bulan yang lalu. Kalau the last month is bulan terakhir. Jadi kata last bisa mengandung makna yang lalu, bisa juga mengandung makna terakhir. Okay? I hope you understand it much. And I hope you can practice asking and telling about the month. And now, this is the last material for today. Asking and telling year. Menanyakan dan mengutarakan tahun. Ya. Berkenaan dengan tahun berarti juga sama. Ada tahun sekarang, tahun depan, dan tahun yang lalu. Kemudian pertanyaannya adalah, what year is now? What is the year now? What year is now? What year is today? Boleh. You can say now is 2020. Now is 2020. What is the next year? What is the next year? The next year is 2021. The next year is 2021. What was the last year? What was the last year? Apa tahun yang lalu atau tahun yang lalu itu tahun berapa? You can say the last year was 2019. The last year was 2019. Oke, Anda bisa lihat perbedaannya tahun sekarang, tahun yang akan datang atau tahun depan, dan tahun yang lalu. What was the last year? Tahun lalu adalah tahun 2019 dan itu sudah terlewati, maka gunakan was sebagai to be yang digunakan. Dan sebagai catatan, 2021 ini bisa diungkapkan dengan 2021 atau bisa juga cukup 2021 di-cut bagi dua. Okay? It's up to you which one to say. Yang jelas, asking and telling year is very simple. Okay, students, I hope you understand much about this material and I hope your English will be better than before. And this is the end of our English material today. Never forget to try, pray, practice, and use your English anytime because no one can make your English better but you yourselves. Okay, students, thank you very much for your attention and goodbye now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.